Hari ini saya akan membahas 3 aturan YouTube yang wajib diketahui oleh semua YouTuber. Baik itu YouTuber pemula ataupun YouTuber veteran. You've seen him. You play him. Melanggar salah satu dari 3 aturan ini bisa mengakibatkan channel kalian tidak bisa dimonetisasi, terkena teguran, dan bahkan dihapus. Selain 3 aturan tersebut, saya pun akan menjelaskan tentang hukum penggunaan wajar atau fair use agar kalian bisa menggunakan materi berhak cipta tanpa harus meminta izin. Dan akan dibahas juga penjelasan monetisasi untuk konten re-upload dan text-to-speech. Apakah bisa konten re-upload dan text-to-speech dimonetisasi AdSense? Mari kita bahas dulu aturan yang pertama, yaitu hak cipta dan hukum penggunaan wajar atau fair use. Konten seperti film atau musik umumnya dilindungi oleh hak cipta, dan semua kreator tidak boleh mengupload konten yang memiliki hak cipta ke channel YouTube tanpa izin dari pemilik hak cipta. Setiap pemilik hak cipta berhak melaporkan channel kita atas penyalahgunaan hak cipta dan mengajukan takedown request ke YouTube. Kalau laporan tersebut disetujui oleh YouTube, maka channel kita akan terkena teguran hak cipta. Jika sebuah channel sampai memiliki 3 teguran hak cipta dalam waktu yang bersamaan, maka channel tersebut bisa dihapus oleh YouTube dan semua video di channel tersebut akan dihapus. Mengupload konten berhak cipta tanpa seizin pemiliknya, apalagi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, itu dilarang oleh hukum. Ini sebabnya YouTube melarang kreator untuk mengupload konten berhak cipta, kecuali kita sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Bagaimana dengan hukum penggunaan wajar atau fair use? Hukum penggunaan wajar memungkinkan kreator untuk menggunakan materi berhak cipta di video tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Jika tujuan kita dalam menggunakan materi berhak cipta adalah untuk dikomentari, dikritik, dianalisa, atau sebagai berita, maka video kita memiliki kemungkinan untuk lolos dari klaim hak cipta karena dianggap sebagai penggunaan wajar. Video reaksi atau komentari video yang banyak terdapat di YouTube adalah contoh dari pemanfaatan hukum penggunaan wajar. Tapi, memberikan komentar terhadap materi berhak cipta tidak harus selalu berkaitan dengan materi tersebut. Contohnya, kita menceritakan pengalaman kita saat mengintip rumah orang lain. Terus kita memasang cuplikan pendek dari film di mana ada orang yang sedang mengintip. Jadi kita hanya menggunakan cuplikan film tersebut sebagai ilustrasi. Salah satu video saya di sini mengambil cuplikan pendek dari sebuah film, tapi tujuannya untuk dipelajari, yaitu mempelajari teknik video editing yang digunakan film tersebut. Bagaimana dengan durasi? Tidak ada aturan pasti mengenai durasi atau porsi yang bisa digunakan, tapi saya sarankan porsi yang diambil harus sangat pendek. Ambil cuplikan-cuplikan pendek saja yang sesuai dengan komentar atau narasi video. Bisa dikombinasikan dengan tampilan atau footage lain yang tidak berhak cipta, dan bisa juga ditambahkan efek editing seperti cropping, mirroring, color grading, dan text overlay. Jika lolos dari teguran hak cipta dan tidak terkena klaim konten ID, maka akan bisa dimonetisasi AdSense. Tapi kalau terlihat seperti ini, berarti video tersebut terkena klaim konten ID dan tidak bisa dimonetisasi. Yang perlu kita ingat, penggunaan wajar itu tidak 100% aman. Tetap saja ada resiko terkena teguran hak cipta. Pemilik hak cipta berhak untuk mengajukan klaim hak cipta ke YouTube. Kasusnya nanti akan ditinjau dan diputuskan apakah termasuk penggunaan wajar atau pelanggaran hak cipta. Walaupun kita sudah berusaha mengikuti aturan penggunaan wajar, tapi kalau ternyata dianggap bukan penggunaan wajar, maka channel kita akan terkena teguran. Hukum penggunaan wajar itu tidak dibuat oleh YouTube, tapi oleh negara. Hukum penggunaan wajar yang digunakan YouTube itu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat. Tapi ini bukan berarti hukum hak cipta di negara kita tidak berlaku. Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda tentang penggunaan wajar. Dan di Indonesia pun ada pasal-pasalnya. Sebagai YouTuber Indonesia, hukum ini berlaku untuk kita. Kalau kalian ragu dan tidak ingin mengambil resiko, lebih baik hindari saja penggunaan materi berhak cipta di konten kalian. Hal kedua yang penting untuk diketahui oleh YouTuber adalah aturan pedoman komunitas YouTube yang kalau dilanggar bisa mengakibatkan channel tidak bisa dimonetisasi, diberi teguran, dan bahkan dihapus. Pedoman komunitas ini sebetulnya sudah ada sejak lama, tapi banyak YouTuber yang tidak tahu. Aturan pedoman komunitas YouTube yang tidak boleh dilanggar itu ada segudang, seperti konten yang mengandung spam dan penipuan, konten sensitif yang bisa mempengaruhi mental dan keselamatan, konten kekerasan atau berbahaya, konten yang bermuatan barang ilegal, dan juga konten hoax. Saya tidak mungkin bacakan semua aturannya, tapi nanti kalian bisa baca sendiri, linknya akan saya pasang di deskripsi. Luangkan waktu untuk membaca pedoman komunitas ini, karena kalau sampai melanggar akibatnya bisa fatal. Bukan hanya channel kita tidak akan bisa dimonetisasi, tapi juga bisa mendapat teguran keras. Kalau sampai ada 3 teguran, maka channel akan dihapus. Jadi kalau kalian berpikir bahwa bikin konten di YouTube itu bebas, coba pikirkan lagi.
Hal ketiga yang tidak kalah penting yaitu kebijakan AdSense. Ada beberapa kebijakan AdSense yang bisa menyebabkan channel tidak lolos monetisasi. Tapi untuk kita para YouTuber, ada dua kebijakan utama yang paling penting untuk diperhatikan. Kebijakan AdSense yang pertama adalah konten berulang. Di sini disebutkan konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Kalau kita baca kebijakan AdSense di sini, ada penjelasan mengenai konten yang mirip tapi tidak dianggap sebagai konten berulang. Terus di sini ada contoh-contoh yang dianggap sebagai konten berulang. Dan poin-poin ini lebih menjelaskan bahwa sebetulnya ada alasan tambahan yang bisa menyebabkan pelanggaran konten berulang. Konten yang tidak berfaedah, miskin nilai edukasi, rendah kualitas komentar, atau narasi bisa dianggap sebagai konten berulang. Konten yang menggunakan naskah milik orang lain pun akan dianggap sebagai konten berulang. Bahkan kalau isi kontennya cuma slideshow gambar atau teks, maka bisa dianggap juga konten berulang. Jadi bukan sekedar konten-kontennya sangat mirip. Untuk poin yang ini, apakah ini berarti konten yang menggunakan narasi text-to-speech akan dianggap konten berulang? Konten text-to-speech bisa dimonetisasi jika tidak menggunakan naskah milik orang lain atau teks-teks yang ada di situs web. Berarti naskahnya harus orisinil, dan masing-masing konten harus bisa dibedakan dengan mudah oleh viewer. Intinya, video-video kalian itu jangan sampai memiliki karakteristik konten berulang seperti yang dijelaskan di sini. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan penggunaan text-to-speech. Dan pastikan setiap konten itu berfaedah, ada narasi cerita, atau memiliki nilai edukasi. Satu tips dari saya, gunakan text-to-speech yang suaranya natural supaya enak dan jelas didengar. Kalau channel kalian terkena konten berulang, tapi kalian bingung karena merasa tidak membuat konten berulang, kalian bisa masuk ke bantuan YouTube, lalu scroll ke paling bawah dan lakukan posting di bantuan komunitas. Klik di sini untuk posting dan jelaskan keluhan kalian, serta cantumkan link ke channel kalian. Nanti akan ada pakar komunitas YouTube yang membantu menjelaskan lebih detail. Kebijakan AdSense yang kedua yang bisa menyebabkan channel tidak bisa dimonetisasi adalah konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Jadi konten yang digunakan ulang itu berbeda dengan konten berulang. Di sini dijelaskan hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar bisa dimonetisasi. Jadi kalau mau re-upload, jangan cuma sekedar menggabungkan klip-klip dari YouTube atau sosmed lainnya, tapi tambahkan jalan cerita yang baru dan orisinil, atau tambahkan komentar kalian tentang klip-klip tersebut, misalnya dalam bentuk reaksi atau kata pengantar dan penjelasan. Tambahkan juga efek editing, contohnya seperti penambahan teks dan efek transisi. Dan saya sarankan juga untuk menambahkan kredit kepada kreator aslinya. Contohnya di video yang pernah saya buat sebelumnya, saya menggunakan footage dari kreator lain. Di sini saya tambahkan nama channelnya, dan di deskripsi pun saya mencantumkan link ke channel-channelnya. Bagaimana kalau kita pakai stock footage dari situs kayak Pixabay atau Pexels? Apakah aman dari dua kebijakan AdSense ini? Penggunaan stock footage di sebuah konten bisa dimonetisasi. Yang penting kontennya itu memiliki narasi cerita, komentar, atau memiliki nilai edukasi dan tidak melanggar pedoman komunitas. Dan yang paling penting itu hasil akhirnya. Jika secara keseluruhan kontennya itu memiliki karakteristik yang unik, maka akan bisa dimonetisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai stock footage dan juga klaim konten ID, lanjutkan nonton video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.